Siapa yang tak kenal Mike Tyson, raja tinju dunia yang melegenda dengan 50 kemenangan dalam 58 pertandingan sepanjang karirnya. Yakni dari tahun 1985 hingga 2005. Tak hanya memiliki banyak kemenangan, petinju bernama asli Michael Gerard Tyson ini juga memiliki banyak julukan, dari Kid Dynamite di masa awal karirnya, lalu Iron Mike, hingga terkenal dengan sebutan The Baddest Man on Planet. Sejak awal berkarir, Tyson memang sudah menuliskan sejarah dengan kemenangan dalam 19 pertandingan dan 12 diantaranya berakhir KO dahsyat di babak pertama, yakni dalam kurun waktu kurang lebih 90 detik saja. Di umur 20 tahun, petinju yang lahir pada 30 Juni 1966 ini telah mendapatkan sabuk juara pertamanya di kelas berat tinju. Atas kemenangannya ini, Tyson berhasil memecahkan rekor sebagai petinju termuda yang meraih gelar juara kelas berat tinju sepanjang sejarah. Bukan hanya itu, kehebatan Tyson dalam dunia tinju juga terekam jelas dalam 3 gelar yang berhasil ia genggam, yakni WBA, WBC, dan IBF. Ia juga menjadi petinju kelas berat pertama yang berhasil menyatukan 3 gelar ini secara beruntun. Tak cukup dengan capaian ini, di tahun 1988, Tyson berhasil menjadi juara linier setelah membuat KO Michael Spinks dalam 90 detik di ronde pertama, yang menjadikan namanya semakin mengguar di ranah pecinta tinju. Bahkan dianggap sebagai puncak ketenaran dan kemampuannya. It lasted a minute. Spinks got up after one knockout, tried to fight back, and had nothing as Mike Tyson landed the right. Before all the fighters that said that, you know what I mean, I let them know there's no fighter like me, and I can beat any man in the world. What you have just seen. Namun karir menakjubkan Mike Tyson bukan tak bercela. Kelakuannya di luar ring tinju menyorot perhatian publik dan menciptakan berbagai kontroversi. Mulai dari polemik rumah tangga yang dikabarkan diambang perceraian karena dugaan hubungan yang tak harmonis, sampai kekerasan dalam rumah tangga, perpisahannya dengan sang manajer Bill Cayton, hingga kasus pemerkosaan atas Miss Black Amerika 1991 di Seattle, Washington, yang membuat Tyson harus merasakan dinginnya ruang penjara selama 3 tahun dan membuatnya vakum dari tinju sampai tahun 1995. Namun selama di penjara, Tyson yang lahir dari orang tua Kristen dikabarkan memeluk Islam selama mendekam di sana. Meski menurut pengakuannya Tyson telah menjadi seorang muslim sebelum ia masuk penjara, tapi dia tidak ingin mengubah kesalahpahaman yang beredar di banyak media pemberitaan. Meski sempat vakum hingga 3 tahun, kemampuan tinju Tyson tidaklah menurun. Dalam pertarungan comeback-nya pada Maret 1996, ia berhasil merebut kembali gelar WBC miliknya dari genggaman Frank Bruno dalam pertarungan 3 ronde. 27 pounds heavier, almost 4 inches taller, huge reach advantage, and here we go, round 1. But it was a nice effort. And anytime, oh, here comes Tyson. Tyson with a combination with 20 seconds. Rounds, I guarantee you. Oh, a left hook by Mike Tyson, flush in the face of Frank Bruno, another left, and a combination. He's not looking for the Tyson of one Virginia Mathis. Here's a combination uppercut by Tyson. Tyson, rated on, carrying on, down goes Bruno. Tyson is back. The Tyson era has begun. I told you Frank Bruno had no chance before. Bruno buckled. Part of the problem with Frank Bruno's strategy there was when he came in with one punch possible, not totally. Champion of the world, Iron Mike Tyson. Masih di tahun yang sama, pada bulan September 1996, Tyson juga kembali merebut gelar juara WBA yang saat itu sedang disandang oleh Bruce Seldon dengan waktu 93 detik. Setelah lebih dulu membayar $4 juta kepada Lennox Lewis untuk menyingkir dari pertandingan.
straight up there. Now that's not. Nice long rest there. He is tough. Back comes Sheldon. And Tyson. As Tyson consoled Bruce Seldon. Seldon's corner strategy was very defensive. All right, now Mike's coming in. He senses the kill. There's a left hook. Bruce looks back to Bruce and down. The crowd is going. I hear it in the back. Mike Tyson. I agree with the fans and their reaction. A very unpopular victory here from Mike Tyson. Sayangnya setelah itu tak banyak pertandingan yang diikuti, apalagi dimenangkan oleh Tyson karena berbagai alasan, mulai dari didiskualifikasi karena menggigit telinga lawan hingga 200 jam pelayanan masyarakat dan 9 bulan tahanan karena ketahuan melakukan serangan pasca kecelakaan mobil. Masuk di tahun 2000-an, karir Tyson kian merosot hingga di tahun 2003. Ia mengalami kebangkrutan dengan jumlah tabungan di rekening hanya $5.000. Pada 11 Juni 2005, Tyson berhadapan dengan Kevin McBride, tetapi ia mengalami banyak kesulitan saat menghadapi lawannya itu. Joe Cortez, the referee. Here we go. Tyson. Something else Mike Tyson's doing, and it might not hurt him tonight, although he's getting hit on the inside. He's squaring himself up to McBride. We give to McBride for hanging in there. And again, McBride goes to the tactics of tying Tyson up. Sampai di ronde ke-7, dirinya memutuskan untuk undur diri dari permainan yang membuat nilainya dikurangi 2 angka oleh sang wasit. Setelah pertarungan itu usai, Tyson pun memilih pensiun dari arena tinju. Itulah sejarah panjang sang legenda. Meski tak lagi berada di arena tinju, namanya selalu disebut-sebut sebagai yang terhebat sepanjang masa, yang pernah dinobatkan sebagai Fighter of the Year di majalah The Ring tahun 1986 dan 1988. Ia juga menduduki peringkat ke-14 The Greatest Heavyweights of All the Time majalah The Ring sejak tahun 1998. Di tahun 2020, dirinya menempati urutan ke-17 dari 20 petinju kelas berat terbaik sepanjang masa versi majalah The Ring. Sementara itu, pakar tinju CBS menyebut Tyson masuk 10 petarung kelas berat teratas di urutan ke-7 dalam 50 tahun terakhir. Dan itulah Sobat Factor perjalanan panjang sang legenda yang kehebatannya masih tersimpan dalam setiap kepala para pecinta tinju di seluruh dunia.